Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini yang kita akan renungkan bersama tertulis dalam Kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi kaya tidaklah salah. Tetapi cara untuk mendapatkan kekayaan itu yang sering jadi masalah. Banyak orang terobsesi untuk menjadi kaya, tetapi caranya salah. Contohnya, demi kekayaan, mereka mau merampok, mereka mau menipu, mereka mau mencuri, mereka mau korupsi, dan masih banyak lagi. Oleh karena kekayaan, mereka bertindak yang tidak benar untuk mendapat kepuasan hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang salah dengan kekayaan. Bahkan semua orang menginginkan itu. Namun persoalan, bahkan ada teologi juga yang mengajarkan bahwa hidup kaya adalah bukti diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau tidak kaya berarti tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan pada malam hari ini Yakobus menekankan, mengingatkan, mengajarkan kepada kita bahwa hidup kaya itu tidak menjadi masalah. Tetapi untuk meraih kekayaan demi apapun, itulah yang menjadi masalah. Banyak orang menjadi salah dalam berbuat untuk meraup kekayaan. Dan itu menjadi sorotan di masa pelayanan Yakobus. Dimana kalau kita perhatikan tadi di dalam pasal ayat yang keempat dikatakan sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Ternyata ada suatu tindakan yang menjadi persoalan besar di tengah kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu. Orang kaya menekan orang miskin. Orang miskin bekerja bagi orang kaya, tetapi upahnya tidak diberikan. Orang miskin diraup hartanya, dan itu menjadi sumber kekayaan bagi mereka yang kaya. Dan yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Ada suatu tekanan yang menimbulkan jeritan atas kehidupan orang yang tidak berada, di mana mereka ditekan, di mana mereka menderita, di mana mereka sengsara karena haknya tidak diberikan dan tidak didapatkan. Sekalipun mereka telah bekerja atas orang kaya, tetapi upahnya tidak diberikan. Atas perlakuan itu Yakobus mengatakan Tuhan telah mendengar jeritan mereka yang telah tertekan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kemewahan dikatakan orang kaya berfoya-foya di dunia ini, tetapi mereka tidak melihat sesamanya yang menderita, tidak melihat sesamanya yang kekurangan, tidak melihat sesamanya yang kelaparan. Mereka hidup memuaskan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Itu sebabnya Yakobus mengatakan melalui judul perikopnya, peringatan kepada orang kaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh
dari setiap kehidupan yang telah dilakukan oleh bangsa Yahudi pada saat itu menjadi suatu pembelajaran bagi kita di masa kini. Uang atau harta kekayaan itu ternyata bisa membahayakan kita. Itu menjadi suatu yang berbahaya dan yang memperbudak kehidupan manusia. Kalau mamon itu sudah memperbudak, itulah yang menjadi persoalan dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga menghendaki kita sukses. Tuhan menghendaki kita memiliki harta kekayaan, tetapi dengan cara yang benar. Tuhan tidak melarang kita memiliki banyak kekayaan, tetapi Tuhan memperingatkan kita karena ternyata harta kekayaan itu bisa mempengaruhi keimanan kita. Firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya ada sesuatu keterikatan antara kekayaan dengan hati kita. Kalau kita sudah terobsesi dengan kekayaan, maka hati kita ternyata sudah diletakkan pada itu, maka itu menjadi suatu persoalan. Karena banyak orang demi menginginkan ataupun demi mendapatkan kekayaan, mereka melupakan Tuhan. Fokus mereka adalah dunia dengan segala kekayaannya, bukan lagi Allah yang adalah sumber kekayaan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 dikatakan di sini, saya baca dalam ayat yang ke-6, kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan tidak dapat melawan kamu. Ini terjadi oleh karena menginginkan kekayaan itu. Dari cara kita mengatur kekayaan, maka itu adalah cara untuk mengecek keadaan hati kita. Sebab di mana harta kita, maka di situ hati kita, itu kata firman Tuhan. Kalau harta kita adalah uang, maka hati kita akan terpaut oleh uang. Maka kita akan menekan orang demi uang. Juga kita akan menipu orang demi uang. Jika akan berlaku tidak adil kepada orang, meskipun itu haknya hanya untuk mendapatkan uang. Atau ekspresi kebaikannya yaitu kita takut harta kita berkurang sehingga kita tidak bisa tidur, dan itu artinya kita masih menaruh harapan kita pada uang. Juga kita egois, kita tidak peduli dengan sesama. Demi memiliki harta yang banyak sifat menjadi manusia menjadi pelit. Banyak karakter manusia menjadi tertutup terhadap orang lain, tidak mau berbagi. Dan itu menjadi persoalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa apapun yang kita miliki pada saat ini, itu adalah pemberian Tuhan dan kita mengaminkan itu. Oleh karena itu, apapun kondisi kita, bagaimanapun keberadaan kita, mari kita hidup dengan segala ucapan syukur. Ketika kita memiliki, maka mari kita pergunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita hidup diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan oleh karena kekayaan kita tertutup terhadap orang lain, kita menutup mata terhadap orang lain, kita tidak mau berbagi terhadap orang lain. Tetapi mari, ketika kita hidup diberkati, pakailah itu untuk melayani Tuhan. Supaya apa? Hidupmu yang diberkati itu menjadi terang dan garam melalui tindakan perbuatanmu terhadap sesamamu. Jangan orang lain menderita dan engkau hidup tertawa di atasnya. Mari kita hidup dengan penuh ucapan syukur. Apapun yang kita miliki pada saat ini, itu adalah kekayaan kita. Lebih dari itu, Tuhan Yesus adalah kekayaan terbesar dalam hidup kita. Ketika kita memiliki Tuhan Yesus, kita memiliki segalanya. Karena itu hiduplah benar di hadapan Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan, hiduplah mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini yang sekarang ini yang telah diberkati ini juga hidup yang memberkati banyak orang. Kita jauhi segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menentang firman Tuhan, dan mari kita hidupi segala jalan yang benar seturut dengan firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang
melampaui segala akal, yang telah memperbaharui kehidupan kami, yang telah memberkati hati pikiran kami. Itulah kiranya menuntun kami untuk melakukan firman Tuhan hari lepas hari, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan dengan penuh penghayatan, dengan penuh pengertian, untuk mengaplikasikan yang terbaik, sehingga kehidupan kami sama seperti yang Tuhan kehendaki, menjadi garam dan terang. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.